Selamat datang kembali ke program Tiki Taka di channel YouTube Nalar TV bersama saya Reza Prita dan juga Bung Tomweli. Apa kabar, Bung? Sehat, Reza. Ya, ini minggu yang sedikit membahagiakan atau mungkin banyak bagi Anda karena Indonesia menang 6-0. Wih, ini lawannya Brunei sih, Bung. Tapi pada akhirnya kemenangan didapatkan oleh Indonesia dengan skor 6-0. Ramadan Sananta 2 gol, Dimas Derajat hat-trick, satu lagi dari Rizky Ridho. Ini sebuah langkah yang cukup baik untuk mengawali langkah kita di kualifikasi Piala Dunia 2026. Walaupun memang masih panjang. Nah, ini ada beberapa hot topic dari kemenangan Indonesia atas Brunei. Ada yang positif, ada yang negatif. Mungkin kita bahas dari yang positif dulu. Salah satu hal positif adalah Dimas Derajat. Ini kan pemain yang sempat menjadi digadang-gadang striker nomor 9 masa depan Indonesia. Tapi kemudian sempat cedera, bahkan di Liga masih struggle, baik secara individu ataupun secara tim. Tapi dipanggil lagi ke timnas dan langsung cetak hat-trick. Kalau Bung Teo sendiri melihat penampilan Dimas Derajat kemarin bagaimana? Iya, paling tidak menaikkan kepercayaan diri lah ya. Karena di Liga pun kan belum bikin gol. Ya. Jadi masih 0 golnya, juga Dendi juga masih 0 golnya. Cuma Dendi waktu Turkmenistan kan bikin gol. Benar. Jadi pecah telur lah di timnas. Nah kemarin Dimas Derajat hat-trick. Jadi ke gawang Brunei paling tidak bikin pede lah bahwa dia udah bisa bikin gol. Itu aja sebetulnya. Perjalanan kualifikasi masih panjang, jadi anggap ini pemanasan, gunakan untuk main seenak-enak mungkin kan. Ya, termasuk oleh Dimas Derajat, akhirnya dia ambil kesempatan hat-trick. Ya, tapi yang menarik kemarin Sinteyong mencoba sedikit mengubah formasinya ya. Bisa kita pakai mungkin 3-4-3, pakai 4-2-3-1. Kemarin pakai formasi 4-4-2 dengan Hoki Caraka dan juga Dimas Derajat sebagai striker utama. Kemudian Ramadan Sananta pun bisa masuk memberikan impact dari bangku cadangan. Nah, ini kan sempat menjadi kemudian problema di timnas Indonesia. Sangat jarang striker yang kemudian bisa main bagus di timnas senior. Tapi sekarang kita punya Dimas, kita punya Hoki Caraka, Ramadan Sananta, Rafael Strike juga sebenarnya dipanggil. Kalau Bung Teo sendiri melihat apakah solusi lini depan sebenarnya sekarang sudah ditemukan? Iya, jangan cepat-cepat juga menilai solusi lini depan sudah ditemukan, kan lawannya Brunei kan. Ya. Bahkan di babak pertama cuma 2 gol. Itu kan sempat kelihatan tuh agak kebingungannya tuh, nggak tembus-tembus gawang Brunei. Jadi menurut saya sih catatan kemarin di leg pertama di GBK itu formasi babak pertama nggak terlalu ideal atau nggak jadi maksimal, nggak efektif. Memainkan Dendi, Dimas Derajat, dan Hoki Caraka berbarengan, menurut saya sih ternyata nggak jalan dengan cukup baik. Terbukti di babak kedua dengan pergantian masuknya Sananta, dengan Sananta sendirian didampingi oleh Dimas Derajat jauh lebih efektif. Sananta langsung bikin gol heading kalau nggak salah, lalu plus gol penalti kan, ngambil dari penaltinya Sandy Walsh, Sananta ambil. Jadi saya pikir di babak kedua baru ada perubahan. Jadi ketika tim parkir bus seperti Brunei, ternyata di babak pertama Indonesia kesulitan untuk membongkar itu. Tapi di babak kedua dengan perubahan permainan, dengan mengantisipasi katakanlah kurang efektifnya mainkan 3 striker sekaligus, Sinteyong ternyata menjadi lebih baik di babak kedua. Terutama juga masuknya Ricky Kambuaya di tengah. Tapi kalau kan asalnya kan Mark sama Sandy Walsh. Ya. Babak kedua kan Sandy Walsh dengan Ricky Kambuaya. Ya, jadi kalau dibandingkan babak pertama sama babak kedua lebih efektif yang babak kedua lebih cair. Terutama karena strikernya nggak ditumpuk 3 kan. Ya, tapi offensively kalau dibandingkan dalam mungkin 10 tahun terakhir, Bung Toel, apakah yang sekarang ini yang paling menjanjikan? 10 tahun terakhir dalam konteks striker? Ya. Ya belum tentu juga. Belum tentu juga secara kualitas individu maupun secara performa di tim nasional. Nggak bisa cepat saya bilang itu. Nggak bisa cepat bahwa ini yang paling menjanjikan, nggak bisa. Jadi harus. Tapi bahwa misalnya Sananta punya kelebihan, insting gol yang bagus, ya menurut saya sih. Dimas Derajat dan Dendi Sulistiawan, Hoki harus membuktikan insting golnya, ya menurut saya sih itu masih butuh waktu. Nggak perlu cepat-cepat kita puji ataupun kita hakimi lah, nggak perlu lah kita judgement. Ya contoh Egy, begitu cepat publik kita menilai, membangga-banggakan dia, memberi label yang luar biasa kan, Lionel Messi lah atau apapun lah. Akhirnya kan sekarang nggak kelihatan tuh. Nah itu kan jadi beban. Itu yang sebetulnya keprihatinan saya gitu loh. Maka peliharalah anak muda itu dengan cara yang benar gitu. Ya, ini menarik. Peliharalah anak muda itu dengan cara yang benar. Artinya kita harus kayak telur, pegang telur. Jadi kalau terlalu kencang pecah, terlalu sembarangan juga pecah. Jadi yang pas gitu. Itu yang susahnya kan. Ini kan banyak banget sebenarnya Bung Toel, pemain muda yang kemudian sudah masuk ke timnas senior ya. Rizky Ridho, kemudian Ramadan Sananta, Hoki Caraka, bahkan kemarin juga debut. Sebenarnya kalau sekarang untuk timnas Indonesia sendiri, apakah memang pemain-pemain seperti Sananta, Rizky Ridho ini sudah tepat main di senior dan juga U23, atau kalau kita lihat sekarang perkembangannya sudah cukup pesat, main di senior aja, di U23 kasih kesempatan bagi pemain lain?
Ya untuk U23 yang levelnya Asia mereka masih bisa main. Tapi misalnya U23 yang lain ya bisa aja dipilih yang lain, dicari. Kelebihannya sekarang karena Sinteyong pegang 20, 22 dan senior, maka yang saya bilang irisannya itu bisa lebih cepat. Karena dia angkat striker 20 ke 23 atau 22. Striker di 22 ke 22 23 diangkat ke senior gitu loh. Jadi soal irisan itu yang kemudian gradasinya menjadi lebih enak gitu loh sebetulnya. Ya, dan memang kalau kita lihat kemarin juga bukanlah ujian sesungguhnya ya, lagi-lagi lawan Brunei. Ya ini mah tinggal nunggu menangnya berapa aja sebenarnya Bung. Ya soal skor berapa gol jumlahnya. Sama jangan kebobolan sebetulnya itu. Benchmarknya atau standarnya harus itu. Lawan Brunei berapa jumlah gol yang harus diciptakan dan jangan kebobolan. Ya dan kemarin lumayan bagus lah ya. 6-0 harusnya tapi, sih 10 kan. Ya. Mungkin dari 10 di kandang Brunei. Ya siapa tahu gitu. Karena 2022 di AFF 7. Ya. Maka saya bilang kemarin waktu prediksi yang pertama ya paling nggak 8 gol. Tapi nggak kesampaian. Harusnya sih kesampaian sih. Kan sebetulnya bagaimana membongkar pertahanan itu yang jadi tanda tanya besar kan buat timnas. Bukan soal golnya. Di babak pertama ngebongkarnya agak kurang rapi lah menurutku sih. Plus kemudian babak kedua Brunei juga mulai capek main bertahan terus kan. Ya dan ini bukan kita jumawa ya, karena pemain Brunei pun ketika pre-match conference dia bilang ya, mereka pun pesimis menghadapi Indonesia, bahkan bilang Sinteyong kalau Indonesia mungkin mainnya 1-1-8 katanya informasinya, justru Sinteyong yang kaget. Dan kalau tadi dari sisi positif, mungkin ada sedikit sisi yang menjadi sorotan di hal yang negatif. Kemarin Pratama Arhan secara performa mungkin tidak terlalu optimal, karena seperti yang kita tahu, Arhan ini kan sebenarnya salah satu pemain yang selalu konsisten sebelumnya bersama dengan Sinteyong. Nah, ini banyak yang menghubungkan justru Bung Toel, karena Pratama Arhan baru nikah katanya, ini performanya menurun. Sebenarnya ada hubungannya nggak sih? Kalau saya sih nggak lihat itu ya, mungkin bias publik, tapi saya nggak ngelihat itu secara sepak bola. Karena saya nggak mengaitkan sama di luar kehidupan sepak bolanya. Saya bilang secara sepak bolanya sih oke-oke aja lah. Kontribusinya. Hanya kemarin memang cenderung sangat ofensif mainnya. Jadi kan kalau kemarin lihat main, itu kalau kita pegang bola, nyisain 2 di belakang Rizky Ridho sama Elkan. 2 di tengah Maklok dengan Sandy Walsh. Lalu Asnawi kanan itu masuk ke dalam. Kalau Pratama Arhan nggak masuk ke dalam, dia harus menyisir sayap di kiri. Kanannya kan sayapnya Sadil. Baru 3 itu striker ditumpuk di tengah. Itu babak pertama yang agak mentok. Makanya saya bilang bukan soal wingernya, tapi strikernya ini 3 itu ditumpuk berbarengan, ternyata nggak efektif, nggak maksimal. Tapi kalau lihat Pratama Arhan sih saya lihat normal-normal aja ya. Lawan pun Brunei nggak terlalu menguji gitu loh. Jadi kalau saya sih nggak dalam posisi khawatir. Mungkin buat publik yang terpengaruh dengan kehidupan lainnya mungkin faktor itu. Tapi kalau saya nggak bias. Bahwa kemudian dia digantikan oleh Sen Patinama, ya menurut saya sih gantian. Karena di posisi itu sekarang di bek kiri ada 3 pemain yang menurut saya kualitasnya sama-sama oke. Sekarang penentuannya siapa yang pertama nih? Apakah dari sisi Pratama Arhan yang duluan populer di situ, lalu ada Sen Patinama, lalu ada Edo Febriansyah, Persib Bandung kan? Ini juga bagus menurut saya sih permainannya di Persib, di kompetisi bagus gitu loh. Nah, di 3 ini aja udah ketat persaingannya gitu di posisi bek kiri. Nah ini yang sebetulnya menarik. Siapa yang akan paling kuat di pos itu? Ya, jadi ini menarik ya sebenarnya kedatangan Sen Patinama kan kemarin banyak banget yang membandingkan Pratama Arhan dengan Sen Patinama dan memang ini memberikan kemudian daya kompetisi di sektor bek kiri. Nah, kalau Bung Teo sendiri melihatnya apakah kehadiran Sen Patinama sekarang ke timnas senior juga membuat akhirnya Pratama Arhan ini mulai pikir-pikir lagi karena kemarin kan dia di Tokyo Verde nggak banyak main nih Bung Toel. Nah penentuannya mungkin di klub berikutnya karena kabarnya kan dia bakal hengkang dan ini ketika dia memilih klub apa saja sih sebenarnya yang harus dipikirkan oleh Pratama Arhan untuk kemudian bisa tetap konsisten dan bermain di timnas juga. Kalau dia pindah katakanlah ke Korea, yang harus dia pikirkan adalah permintaan dia adalah klausul dia main lebih reguler. Jam bermainnya lebih reguler lah. Itu yang akan membuat dia karirnya akan meningkat. Sen Patinama dalam 2 kali penampilan yang saya lihat lawan Argentina dan juga kemarin juga belum memperlihatkan kelebihan gitu loh. Excellent-nya itu belum terlihat. Jordi Amat itu kelihatan. Begitu dia main kita ngelihat bahwa dia punya sesuatu gitu yang berbeda di antara yang lain itu kelihatan. Tapi Sen Patinama belum. Jadi ini menurut saya sih posisi yang 50-50 diperebutkan oleh 3 pemain itu. Kalau mau fair ya. Si Sen, si Pratama dan Edo progres loh saya lihat.
Khususnya di Persib ya sekarang ya, sama Boyan Hodak bagus banget emang. Iya. Dan kalau bicara persaingan di sektor bek kiri, ini bukan lagi jadi 50-50 mungkin Bung Toel. Mungkin kedepannya bisa jadi 25, 25, 25, 25. Karena ada nama baru yang kabarnya bakal dinaturalisasi, ada Nathan Chuaon. Ini bek kiri keturunan asal Belanda, mantan pemain Excelsior. Tahun ini pindah ke Swansea City di divisi Championship. Memang belum main sih, tapi kan untuk main di divisi Championship juga nggak mudah. Dan memang Nathan Chuaon kemarin sudah datang, bahkan duduk di samping Erick Thohir. Kabarnya juga bakal dinaturalisasi. Ini sebenarnya butuh nggak sih Bung Toel? Karena kalau kita lihat naturalisasi kita ini hampir semuanya di jantung pertahanan. Ada Elkan Bagot di sana, Sandy Walsh juga aslinya bek kanan, Sen Patinama di bek kiri, Jordi Amat juga bek tengah. Sekarang Nathan Chuaon bek kiri lagi nih. Nah ini butuh nggak? Atau emang ternyata Indonesia tuh pengen ngumpulin aja dulu semuanya, baru kemudian dipilih mana yang terbaik? Ya, saya belum pernah lihat Nathan Chuaon main di Swansea, karena belum main juga. Belum main juga emang. Jadi saya nggak tahu kualitasnya gitu loh. Dan kalau dia posnya pemain belakang, apa nggak kebanyakan pemain belakang numpuk di sana gitu loh. Sementara pemain kita pun cukup baik di sana. Karena selain Nathan Chuaon, saya dengar juga Jai Ijes kan, yang main di Venezia. Jadi apakah kita mau memperkuat belakang aja sementara problem juga di sektor depan misalnya. Striker yang nggak produktif, nggak punya insting gol bagus. Kalau saat ini saya lihat striker Indonesia lokal yang punya insting gol bagus berarti hanya tinggal Sananta gitu loh. Bukan yang lain nggak bagus, tapi yang lain belum membuktikan seproduktif Sananta. Stefano Lillipali produktif di kompetisi Liga Indonesia, tapi kok nggak dilirik oleh Sinteyong kan begitu. Pemain-pemain lain juga ada yang bagus, Malik Rizaldi misalnya Madura United, itu pun belum dilirik gitu loh. Ini pertanyaan besar. Karena di sisi lain menurut saya sih misalnya posisi Witan dan Egy harusnya terancam. Kenapa? Karena dalam beberapa fase terakhir, periode terakhir, 3 bulan terakhir misalnya, saya nggak ngelihat progres di timnas yang bagus dari kedua pemain ini. Witan terutama sejak AFF tahun lalu, Desember, waktu gagal bikin gol ke gawang Thailand yang sudah kosong, saya nggak ngelihat, belum lihat lagi Witan tampil dengan penampilan terbaiknya. Egy dengan banyaknya cedera plus kemarin di Asian Games, saya juga nggak ngelihat sentuhan magicnya Egy gitu loh. Sebagai pemain yang kuat dalam dribbling, bagus dalam 1 lawan 1, itu nggak ada tuh, nggak kelihatan. Waktu lawan Asian Games nggak kelihatan. Lawan China Taipei, lawan Korea Utara, lawan Uzbekistan kan. Nah pertanyaannya adalah kalau tim nasional adalah konsep terbuka, kan nggak ada masalah juga misalnya diparkir dulu supaya ada waktu untuk berpikir buat Egy dan Witan, introspeksi, memotivasi diri lagi. Sementara di sisi lain ada pemain lain yang juga sedang moncer di kompetisi. Malik Rizaldi, Stefano Lillipali, kalau dalam konteks gol dan lini depan ya. Ricky Cawor di Sleman 5 gol gitu. Septian David Maulana juga di Semarang juga lagi bagus-bagus. Kanapi juga di Persik Kediri lagi bagus ya. Betul. Frits Butuan kalau mau pakai winger juga menonjol saya pikir di Persib. Nah, menurut saya kalau timnas itu konsep terbuka kan terbuka juga peluang buat yang lain. Ini hanya sebagai catatan, pemikiran gitu loh. Ya tapi berarti kalau Bung Toel bilang gitu artinya Nathan Chuaon ini lebih ke ngumpulin dulu aja nih. Makanya efektif apa enggak gitu numpuk di belakang. Di center back aja udah banyak kan. Rizky Lido, ada Elkan Bagot, Jordi Amat, Fahrudin, Wahyu Pras gitu loh. Jadi nggak kurang sebetulnya. Di kanan, Sandy Walsh kanan. Asnawi Wengku Alam kanan. Belum si Ilham Rio juga kanan kan. Yang generasi berikutnya. Jadi sebetulnya nggak khawatir banget belakang sih. Justru kalau mau adalah pemain nomor 10, gelandang serang atau striker sekalian. Nah pertanyaannya kenapa naturalisasi yang datang itu back mulu yang datang. Termasuk yang terakhir 2 nama terakhir ini, Nathan Chuaon dan Jai Ijes. Iya, jadi memang kita belum lihat urgensinya sebenarnya di mana dan kebutuhan timnasnya di mana ya. Jadi lebih ini yang kita pertanyakan atau mungkin nanti Jai Ijes datang jadi striker ya kita nggak tahu juga. Tapi balik lagi ke kualifikasi ini mungkin terakhir Bung Toel. Ini kan kualifikasi sudah dimulai. Jadi panjang banget sebenarnya untuk bisa sampai ke Piala Dunia 2026. Kita sih berharapnya satu-satu dulu aja. Tapi kalau Bung Toel sendiri melihat sebenarnya sejauh apa kans dari Indonesia mungkin bisa sampai fase mana di kualifikasi Piala Dunia ini? Kalau Brunei sih kelewati lah ya. Ya berarti masuk ronde 2. Ya ronde 2. Irak, Vietnam, Filipina, Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa 2 terbaik gitu loh. 2 terbaik supaya lolos ke babak berikutnya, babak ketiga. Nah, untuk jadi 2 terbaik berarti persaingan kuat hitung-hitungan di atas kertas adalah Irak dan Vietnam. Filipina katakanlah kita bisa singkirkan walaupun kemarin uji coba
kita lawan Brunei, kalau dia uji coba kan, Iya. FIFA Matchday dia menang 1-0 Benar. dari Kirgistan. Ya agak was-was juga lah, ternyata oke juga dia bisa bikin menang 1-0 dari Kirgistan. Tapi oke, hitung-hitungan menurut saya sih Filipina kita masih bisa atasi, berarti persaingan kerasnya dengan Vietnam dan Irak. Ya, jadi seenggaknya harus bisa Kalau lolos ke ronde anggap ketiga. Irak oke di atas gitu, berarti oke berarti Vietnam. kita berkelahi dengan Vietnam. Untuk Seenggaknya ambil 2 tiket. 2 tiket ke ronde ketiga. Yes. Nah, ronde ketiga udah bagus banget sebenarnya bisa ketemu Ronde mungkin 3 tim-tim berarti kan besar udah ya. agak di ujung loh. Iya. Udah tinggal 18 berarti. Iya. 18 negara Asia Iya. kan. Dan bisa langsung lolos ke Piala Asia 2027 tanpa kualifikasi lagi. Tanpa ya. kualifikasi Iya, jadi lagi. itulah poin pentingnya sebenarnya. Ya babak 3 lah berarti Iya. targetnya ya. Bisa nggak masuk babak 3? Ya, jadi kita tunggu aja tentunya bagaimana kiprah Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Semoga bisa melaju sejauh mungkin. Banyak pemain yang juga makin bagus penampilannya dan besok juga tentunya menghadapi Brunei Darussalam lagi. Kita harapkan tentu seperti yang tadi kita bicarakan bersama Bung Toel mungkin bisa 10-0, 8-0. Kita tunggu aja siapa yang bisa cetak hat-trick lagi besok. Jadi terima kasih untuk pemirsa Nalar TV yang sudah menyaksikan Tiki Taka bersama saya Reza Pradita dan juga Bung Toel. Jangan lupa juga untuk like, subscribe dan juga komen video ini dan sampai ketemu di episode berikutnya.